selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama boleh beribadah datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur kita masih boleh bertemu walaupun tidak secara langsung, tetapi kita masih dalam keadaan sehat, berkumpul bersama keluarga kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersaat teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur atas kasih Allah dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita akan buka di dalam Mazmur 117. Kita mau baca bersama-sama dua ayat ini di dalam Mazmur 117. Saya akan bantu bacakan judulnya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyatukan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan pujian. Kami perlu Kau Tuhan.
Saudara, kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kau boleh bangunkan kami dengan kesehatan yang daripada Engkau, berkat kekuatan, sukacita yang daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami masih boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, Kau yang akan urapi setiap hati kami. Biarlah kami Tuhan, di dalam ibadah kami tertuju kepada Engkau, sehingga setiap ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan terlebih kami boleh menerima Tuhan yang terbaik yang daripada Engkau. Berkati Tuhan setiap pujian yang akan kami naikkan, setiap firman yang akan kami dengarkan, biarlah kami boleh menjadi seperti Engkau Tuhan, boleh belajar Tuhan hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pujian kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian yang terutama. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang bisa Bapak Ibu Saudara simak. Untuk yang pertama,
ibadah raya dan sekolah minggu di minggu yang akan datang. Untuk pelaksanaannya nanti akan diberitahukan melalui grup gereja karena kondisi saat ini kita tidak tahu apakah nanti bisa offline ataukah nanti masih online seperti biasanya. Kemudian untuk sekolah minggu hari ini akan diadakan melalui Telegram dan yang bertugas Ibu Devi. Untuk link join Telegram nanti akan dibagikan terlebih dahulu. Silahkan guru-guru bisa mengikutinya. Lebih banyak lebih baik ya, karena di Telegram ini kita bisa tatap muka. Jadi kalaupun bisa, silahkan buat join ya, karena kita memerlukan dukungan ya dari guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Kalau di minggu-minggu yang lalu kan kita pakai Instagram gereja, jadi tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi ini menggunakan Telegram. Silahkan ibu-ibu sekolah minggu maupun bapak-bapak guru sekolah minggu boleh untuk hadir bersama di dalam sekolah minggu di Telegram pada pagi hari ini jam 9 ya. Kemudian untuk persekutuan pemuda PKMB di minggu yang akan datang, karena masih menunggu info juga, nantinya akan diberitahukan melalui grup gereja, baik itu untuk petugas maupun acaranya. Kemudian silakan Bapak Ibu Saudara untuk persembahan dan persepuluhan dapat dikumpulkan secara kolektif ataupun nantinya bisa diberikan kepada bendahara langsung. Kemudian untuk jemaat yang berulang tahun di bulan ini ada Saudari Dela, Saudari Kesya, Bapak Baidowi, Ibu Dewi, Ibu Ismiasih dan Bu Anis, kemudian juga Bu Prapti. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jika mungkin ada tambahan untuk pengumuman akan diberitakan lebih lanjut melalui grup gereja. Terima kasih. Berikut pengumuman yang disampaikan. Silahkan Bapak Ibu boleh menyimak dan nanti boleh mengikutinya di grup gereja. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menyiapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Ardi. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian, Engkaulah perisaiku.
selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita belajar kembali merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersinggung di hadapan kaki Tuhan, kita berdoa, kita mau mohon pimpinan kepada Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan boleh membukakan hati kita, membukakan pemikiran kita, sehingga kita boleh mengerti, kita boleh semakin memahami, semakin serupa dengan Dia, sehingga firman ini pun boleh hidup dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kembali kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat, setiap penyertaan, setiap pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Kau Tuhan boleh menyertai kami dalam segala aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dan kesempatan pagi hari ini Tuhan kami rindu. Kami datang kepada Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Kami rindu, kami boleh semakin dekat dengan Engkau, dan kesempatan pagi hari ini sebentar kami mau belajar kembali merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang boleh senantiasa memimpin kami, Kau Allah yang boleh senantiasa menyertai kami. Tuhan bukakan hati kami, Tuhan bukakan pemikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami maksud dari kebenaran firman pagi hari ini. Sehingga firman ini boleh hidup dalam hati kami, sehingga kami pun boleh menjadi terang bagi sekitar kami. Banyak orang boleh mengenal Tuhan, banyak orang boleh merasakan kasih Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Kami serahkan setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam ibadah kami pagi hari ini, Kau Allah yang boleh menyertai kami. Walaupun kami berjauhan, tapi kami percaya Allah sendiri yang boleh menuntun kami, bukakan pemahaman kami, sehingga pagi hari ini kami boleh menerima visi yang daripada Engkau. Kami serahkan firman-Mu pagi hari ini hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi yang luar biasa, Tuhan boleh senantiasa menyertai kita walaupun pagi hari ini masih dalam situasi yang sama, masih dalam masa perpanjangan PPKM, kita masih beribadah dari rumah-rumah. Tapi percayalah, ketika kita bersatu hati, kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amini itu, biarlah Tuhan boleh senantiasa menuntun menyertai kita, sehingga firman Tuhan yang boleh kita terima pagi hari ini boleh menguatkan hidup kita untuk boleh menapaki hari lepas hari dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bagian firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Perhatikan sekali lagi. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan dalam perikop pasal yang kelima, perikopnya dalam judul hidup sebagai anak-anak terang. Tujuannya sudah jelas ketika kita membaca bagian perikop ini, hidup sebagai anak-anak terang. Tujuannya supaya kehidupan kita ini boleh menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi sesama kita, bahkan bagi orang-orang mereka yang belum percaya, sehingga mereka boleh melihat terang Tuhan, mereka boleh berjalan dalam terangnya Tuhan, bahkan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-6 di sana dijelaskan, dikatakan janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ada kalimat perintah, ada kalimat peringatan di sana, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Bapak Saudara, kalau kita berbicara kata-kata hampa, hampa itu artinya kosong, tidak ada isinya. Ibarat tong kalau kosong dilempar batu bunyinya dung, tapi isinya kotong kelompong, Bapak Saudara. Nah, ini loh kata-kata hampa. Suaranya besar, tapi tidak ada bobotnya, tidak ada isinya. Seperti tong kosong berbunyi nyaring, kalau peribahasa seperti itu. Rasul Paulus ingatkan jemaat di Efesus supaya mereka jangan disesatkan oleh orang-orang dengan kata-kata hampa. Artinya apa? Kata-kata yang kosong, kata-kata yang tidak mempunyai dasar. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita saat ini pun, kehidupan dunia saat ini, akhir-akhir ini diselimuti dengan hal-hal yang demikian, kata-kata hampa. Banyak berita-berita yang tidak benar, banyak berita-berita hoax di sana, di luar sana, sehingga pada akhirnya merubah paradigma pandangan orang, pada akhirnya tersesat. Nah, kalau sudah tersesat, akhirnya kehidupannya pun berantakan. Tapi saudara, kalau kita perhatikan media akhir-akhir ini, banyak dibicarakan tentang hal yang demikian. Terlebih-lebih dalam situasi demikian, dalam situasi pandemi yang saat ini semakin hari seringkali membuat kita semakin takut. Seperti ini, seperti itu. Banyak berita beredar di luar sana. Oh, vaksin itu tidak menyembuhkan. Oh,
ini loh, seperti ini, oh seperti itu loh, oh seperti ini loh. Corona itu enggak ada, oh seperti ini loh, seperti itu. Bahkan ada yang bilang, oh orang kalau mati akhir-akhir ini bukan karena virusnya corona, tapi karena rumah sakit yang meng-covidkan. Oh itu karena interaksi obat, oh seperti ini. Saudara, di luar sana pada akhirnya banyak orang yang terjerat dalam kata-kata hampa yang demikian, yang kata-kata yang tidak berdasar, kata-kata yang tidak punya dasar kebenaran, pada akhirnya menyesatkan orang. Ada orang bilang, oh orang zaman sekarang mati bukan karena covid, bukan sekarang di covid kan, itu mati karena apa? Interaksi obat. Pada akhirnya orang takut ke rumah sakit, takutnya nanti ada interaksi obat dalam dirinya, terus komplikasi, terus meninggal. Tapi tanpa berpikir panjang, ketika mereka tidak ke rumah sakit, pada akhirnya juga banyak orang meninggal ketika isolasi mandiri di rumah. Karena apa? Mereka ketakutan tersendiri karena berita-berita yang tidak benar. Bapak saudara, ini loh dampaknya berita yang tidak benar, ini loh dampaknya perkataan-perkataan yang hampa. Banyak orang pada akhirnya mudah disesatkan. Lah kalau kita perhatikan dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 tadi dijelaskan, Rasul Paulus katakan demikian, janganlah kamu didesatkan orang-orang dengan kata-kata hampa. Saudara, pagi hari kita mau belajar bersama-sama oleh bagian firman Tuhan ini. Saya beri judul, jangan mudah disesatkan. Jadilah orang Kristen yang pintar. Jadilah orang-orang Kristen yang berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang ngerti, ketika kita menjadi orang-orang yang hidup benar, yakinlah dan percaya hidup kita ada dalam tuntunannya Tuhan. Sehingga kita tidak mudah disesatkan orang, kita tidak mudah terperdaya dengan kata-kata orang, bujuk rayu iblis. Jangan mudah disesatkan. Bapak saudara, kalau kita perhatikan dalam pasal 5 ayat yang ke-6, kalau kita perhatikan secara khusus di pasal yang ke-5, meskipun surat Paulus untuk jemaat Efesus ini ditulis bukan karena satu alasan yang mendesak, bukan karena satu alasan yang mendesak akan adanya masalah atau bahaya tertentu, khususnya bagi jemaat di Efesus, enggak, tetapi lebih berupa nasihat, ajakan, perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus pada waktu itu, agar mereka bertumbuh di dalam iman percayanya, agar mereka menghidupi iman percayanya. Namun kalau kita perhatikan, tetap di dalamnya, dalam bagian firman Tuhan pagi hari, Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya jemaat untuk waspada, was-was, supaya mereka waspada tentang adanya orang-orang yang mencoba menyesatkan, adanya ajaran-ajaran yang menyesatkan, adanya ajaran-ajaran palsu, atau membelokkan iman mereka melalui setiap perkataan-perkataan yang kosong, perkataan-perkataan yang hampa, yang diucapkan tanpa dasar kebenaran. Kalau bahasa sekarang, hoax, berita-berita hoax, berita-berita yang tidak berdasar, berita-berita yang kosong. Bapak saudara, ternyata bukan hanya saat ini, tapi sudah sejak masa pada waktu itu, berita-berita yang tidak benar itu sudah mulai berseliweran seperti itu, yang pada akhirnya membuat dampak yang tidak baik. Orang-orang tersebut bisa saja berupa guru-guru palsu, orang yang mengaku sebagai nabi, ataupun orang-orang biasa yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, Bapak Saudara, tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita perhatikan kitab Wahyu, banyak ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu ini sudah mulai muncul. Bencana alam di mana-mana, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, semua diputar balik. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang hidup benar, mendasarkan kehidupan kita atas kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan. Saudara, kata-kata itu sebenarnya sepele, tapi ketika yang menyampaikan itu tidak punya rasa tanggung jawab dalam dirinya, itu punya dampak-dampak yang luar biasa. Sama seperti syair, sama seperti sebuah puisi, atau karya-karya sastra yang lain, yang mengambil kekuatan dari kata-kata yang digunakan. Kalau nggak tahu sekarang ada apa enggak ya, orang pacaran masih nembak pakai puisi. Nah, kalau zaman dulu mesti bapak-bapak yang zaman dulu angkatan 80, 70, 90-an, zaman belum ada WA Messenger, zaman belum ada video call, pakainya surat, ngirim puisi. Wah, rasanya berbunga-bunga hatinya. Lewat apa? Kata-kata. Kata-kata itu seperti punya daya magis tersendiri, sehingga kalau baca tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Karena apa? Punya daya pikat tersendiri. Syair, puisi, karya-karya sastra yang lainnya pun juga demikian, mengambil kekuatan dari kata-kata yang digunakan. Artinya kata-kata yang terangkai indah ini memang bisa menghanyutkan hati,
Pada akhirnya zaman dulu kalau mau nembak cewek pakai puisi, pakai syair, pakai prosa. Sampai akhirnya hatinya terhanyut buat saudara. Karena apa? Terbuai dengan tulisan dari kata-kata syair tersebut. Bapak Ibu Saudara, memang kenyataannya demikian. Ucapan, kata-kata apabila dirangkai dari pilihan-pilihan kata yang tepat bisa menjadi sebuah daya pikat, punya daya magis tersendiri, punya kekuatannya tersendiri. Artinya kekuatannya tidak hanya terletak dari cara mengekspresikannya saja. Ketika kita ngomong secara langsung, tidak. Tapi dari kata-kata, dari tulisan pun ini bisa punya dampak tersendiri, punya daya magis tersendiri. Ketika dirangkai dengan pilihan-pilihan kata yang tepat. Tetapi juga ada pada kandungan kata-kata tersebut, kira-kira yang disampaikan ini bobotnya seperti apa. Bapak Saudara, itulah sebabnya tidak sedikit orang-orang yang pada akhirnya terperdaya oleh indahnya kata-kata, oleh indahnya penyampaian dan isi dari perkataan yang disampaikan. Rasa-rasanya kata-kata yang keluar dari perkataan dari mulutnya ini seperti membawa satu hal yang berbeda. Ada daya magis tersendiri. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari banyaknya kata-kata yang bisa dirangkai dalam sebuah kalimat, semestinya kita sebagai para pemercaya, kita sebagai orang-orang percaya, kita harusnya memiliki alasan yang kuat untuk dapat menghindari ungkapan yang memperdaya dan bermakna. Kehidupan kita ini sudah didasari oleh kehidupan firman. Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, di sana dikatakan apa? Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saudara, seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pemercaya Kristus, kita memiliki alasan kuat untuk menghindar dari ungkapan yang memperdaya dan tidak bermakna. Kata-kata yang seperti apa? Kalau kita marah, tanpa kita sadar kita mengumpat. Nah, ini harusnya bisa direm. Karena kita tahu itu tidak benar. Artinya ketika yang keluar dari mulut kita seringkali keluar dari dalam perbendaharaan hati kita. Artinya bukan hanya karena kata-kata itu tidak pantas untuk diucapkan, tapi juga karena memang ketiadaan makna penting di dalamnya. Adakah makna penting yang keluar dari setiap perkataan kotor kita? Tidak ada, itu hanya ungkapan emosi. Hanya emosi sesaat yang meledak dalam diri kita. Bahkan seringkali pada akhirnya kita menyesal. Kok aku ngomong seperti itu sih? Sampai aku harus menyakiti hati orang lain. Kok aku bisa ngomong seperti itu sih? Artinya apa? Tidak ada maknanya sebenarnya. Harusnya kita sebagai orang yang percaya, kita mampu merem, kita mampu menjaga perkataan kita mampu menjaga diri kita, supaya kita tidak mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu. Selain hanya ungkapan dan emosi yang tertumpah di sana sini, tidak ada nilai lagi, Bapak Saudara, perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Tapi seringkali banyak orang terjebak dalam hal-hal yang demikian. Karena apa? Terbawa emosi dalam diri. Dan pada akhirnya apa yang ada? Hanyalah penyesalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tersesat pada kata-kata yang hampa, ini adalah hal yang berbahaya. Khususnya kita sebagai orang-orang percaya. Hidup kita ini sudah didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tersesat dengan kata-kata yang hampa, pada akhirnya apa? Hidup kita pun juga diarahkan pada jalan yang tidak benar. Karena apa yang keluar dari mulut kita ini sudah tidak benar. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan yang benar kepada orang lain ketika kita saja tersesat dengan kata-kata yang demikian? Bapak Saudara, bukan saja menjerat pihak penggunanya saja, bukan hanya menjerat diri kita tersesat dalam satu bentuk yang demikian, tapi juga pada akhirnya mencelakai semua pihak, orang-orang di sekitar kita, ketika kita terjebak dengan berita-berita hoax contohnya. Oh, zaman sekarang itu COVID, tidak percaya aku. Wah, buktinya Singapura saja bisa selesai COVID-nya, bisa berdamai dengan COVID. Kok negara kita tidak bisa? Seringkali banyak orang berpikir demikian tanpa melihat konteksnya. Pada akhirnya apa? Terjebak pada berita-berita yang menyesatkan. Pada akhirnya tidak percaya. Terus tidak percaya orang mati itu bukan karena COVID, itu rumah sakit yang meng-COVID-kan. Oh, itu karena interaksi obat dan ini dan itu. Pada akhirnya ketika mulai terindikasi terkena virus, mulai gejala-gejalanya muncul, takut tersendiri. Mau ke rumah sakit, kok aku di COVID kan, oh nanti ada interaksi obat gini-gini. Karena ketakutan itu pada akhirnya menyesatkan dirinya sendiri. Bukan hanya menyesatkan dirinya sendiri, pada akhirnya juga menyesatkan orang-orang di sekitarnya. Dampaknya pun juga bagi orang-orang di sekitarnya tidak baik pula.
Saudara, itu loh yang harus kita sadari. Bagaimana kita memfilter segala yang apa masuk dalam diri kita, bukan hanya sekedar kita terima, oh sak kulite, sak daginge, sak isine tak telen, enggak. Kita perlu memfilter segala apa yang masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah tersesat dengan kata-kata hampa. Karena apa? Ketika kita mulai terjerat, dampaknya bukan hanya bagi diri kita sendiri saja, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Perkataan ini dapat menolong seseorang untuk mencapai tujuan Tuhan, tetapi juga sebaliknya, atau justru membawanya pada kehancuran yang mengerikan. Bahaya loh saudara kata-kata itu. Makanya ada istilah, apa yang keluar dari mulut kita itu, lidah ini tak bertulang. Bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Bisa menjadi penolong bagi orang lain, bisa menyesatkan orang lain dalam jalan yang tidak benar. Artinya apa? Setiap apapun yang kita katakan pun memiliki konsekuensi. Ada konsekuensinya. Makanya kita perlu menyaring, kita perlu memfilter apa yang masuk dalam diri kita, apa yang kita dengar. Jangan ketika kita mendengar ini, oh langsung disampaikan seperti itu. Tidak. Saring dulu, lihat dari berbagai perspektif dalam kehidupan kita. Jangan hanya memandang dari satu cara pandang saja. Saudara, Tuhan berikan kita akal dan pikiran untuk kita bertindak bijaksana. Berpikir dulu sebelum kita bertindak. Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita itu ada konsekuensinya. Kita dapat membawa sebuah inspirasi dari setiap perkataan kita, dan bahkan kebangunan rohani kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui setiap ucapan kita, melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Atau bahkan pada akhirnya perkataan yang keluar dari mulut kita ini bisa menjadi kesedihan bagi orang lain, menjadi luka batin bagi orang lain, menjadi luka hati bagi orang lain. Karena apa? Perkataan kita ini loh. Bahayanya perkataan, saudara. Makanya jadilah orang-orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang hidupnya hanya didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Yakinlah ketika apa yang masuk itu sesuatu yang benar, apa yang masuk itu sesuatu yang murni, sesuatu yang kudus, yang keluar pun juga baik, yang keluar pun juga murni, yang keluar pun juga kudus. Makanya kalau kita perhatikan dalam bagian surat Efesus pasal yang kelima ini, bukan satu berlebihan kalau Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya agar jangan sampai tersesat di sana. Karena bahaya kesesatan itu sangat luar biasa. Dampaknya pun juga luar biasa, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saya rindu kita boleh memahami, kita boleh mengerti, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang tidak mudah tersesat dengan apa yang kita dengar, tidak mudah tersesat dengan apa yang kita terima. Artinya berbagai perkataan, informasi, dan pemberitaan ini akan selalu mengisi dalam perbendaharaan hidup kita secara aktif. Secara aktif artinya kita sendiri yang mencari melalui kehidupan kita hari lepas hari, tanpa sadar kita terima, tanpa sadar seperti ini, seperti itu. Walaupun tidak secara langsung, tetapi pada akhirnya ini pun juga tertanam dalam diri kita. Makanya saya sering katakan bahwa satu hal yang baik itu kita perlu pelajari, perlu berproses setiap hari. Ada usaha yang harus dikerjakan, tapi hal yang tidak baik tidak usah belajar, wis pinter. Hal-hal yang berbau dosa itu tidak usah belajar, wis pinter. Mengumpat, berkata kotor, marah-marah, melakukan hal yang tidak benar, wis tidak usah diajari, tidak usah kursus, tidak usah sekolah, tidak usah kuliah, wis pinter, saudara. Tapi untuk hal yang baik kita harus belajar, karena hal yang baik itu tidak mudah. Menata hal yang baik dalam diri kita itu tidak mudah. Harus ada usaha untuk melakukan itu semua. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Nah, melalui pesannya pagi hari ini, Tuhan mau kita membangun satu ketajaman diri, agar kita tidak menjadi orang yang mudah diperdaya, agar kita menjadi orang yang tidak mudah disesatkan, orang yang tidak mudah terbawa arus. Kita menjadi orang-orang yang terperdaya dengan berbagai perkataan yang manis. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mudah sekali terperdaya dengan kata-kata yang manis, seringkali kita tidak menyadari. Ketoknya enak didengar, ketoknya ini yang menguntungkan kita. Makanya saya sering katakan, dosa itu enak. Apa yang dunia tawarkan itu yang enak-enak. Tapi seringkali ujungnya tidak enak. Nah, itu loh yang harus kita pahami. Ingat, upah dosa adalah maut. Awalnya enak, tapi akhirnya tidak enak. Nah, apa yang kita pilih? Mau awalnya enak,
tapi pada akhirnya tidak enak, atau kita milih bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian? Pilih bersakit-sakit dulu, berproses dulu, dibentuk Tuhan, ditempa dulu sama Tuhan, tapi endingnya kita beroleh kemuliaan daripada Tuhan? Atau kita pengen yang enak-enak dulu, tapi pada akhirnya ketika terbuai dengan yang enak, kita ada di zona nyaman, pada akhirnya kita jatuh di dalam dosa? Pilih yang mana? Semua itu kembali dalam diri kita. Jangan mudah mengiyakan apa yang kita dengar tanpa mempertimbangkan dengan dasar kebenaran. Makanya Rasul Paulus ingatkan, jangan mudah kita terperdaya oleh kata-kata hampa, kata-kata yang tidak berdasar, kata-kata yang kosong. Karena akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang seperti ini akan mudah terombang-ambing. Ketika ada masalah datang akan mudah kecewa, mudah lari daripada Tuhan, bahkan bisa menjadi sales. Kenapa saya katakan menjadi sales? Bukannya sekedar kita nerima, enggak. Kalau kita sudah, ini karena sifat manusia alami seperti ini. Ketika mendengar satu hal yang baru, belum tentu dicari kebenarannya, belum tentu itu benar, sudah disampaikan kepada orang lain. Makanya kita perlu menyaring dulu dalam diri kita, hati kita ini jadi filter. Gunakan firman Tuhan ini sebagai filter dalam kehidupan kita. Apakah yang aku dengar ini benar atau enggak? Kira-kira kalau aku sampaikan seperti benar atau enggak? Cari dasar yang benar. Jangan hanya sekedar perkataan hampa yang kita dengarkan, lalu kita sampaikan, pada akhirnya menjadi kesesatan bagi orang lain, membuat orang lain tersesat. Pada akhirnya kita menjadi sales bagi orang-orang lain lagi dengan pengertian yang ia miliki, bahkan itu belum tentu kebenaran. Bapak saudara dikasih Tuhan, pagi hari kita mau belajar bersama-sama. Kalau di bagian firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang pertama mari kita akan perhatikan di ayat yang ke-7 di pasal yang ke-5 dari kitab Efesus tadi. Mari kita akan perhatikan bersama ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Sekali lagi perhatikan. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak mudah menjadi pribadi yang disesatkan, sehingga kita tidak mudah menyampaikan berita-berita hoax, sehingga kita tidak mudah menjadi agen-agen penyesat, karena kita dengan mudahnya menerima apa yang kita terima tanpa memperhatikan apakah setiap perkataan itu punya dasar atau tidak. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi agen-agen penyesat? Kalau dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 tadi dikatakan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita, jangan ikut ambil bagian di dalamnya. Jangan ikut ambil bagian di dalamnya. Artinya apa? Milikilah sikap yang tegas. Kita harus punya ketegasan dalam diri kita. Saya sering katakan, jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kehidupan kita sebagai orang yang percaya, hidup kita didasari oleh hidup ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Artinya, apa yang sesuai dengan firman Tuhan, katakan. Kalau itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Tapi kalau firman Tuhan katakan tidak, jangan lakukan. Maka dari itu yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita, jangan ikut ambil bagian di dalamnya. Milikilah sebuah ketegasan. Jadilah pribadi yang tegas menentukan sikap kita. Apa yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar ketika kita mendengar satu hal dari telinga kanan kita, langsung disampaikan. Enggak. Kita perlu nyaring dulu. Kita perlu filter dulu. Ketika itu tidak benar, ya kita perlu memiliki ketegasan untuk berkata enggak, untuk menyebarkan itu semua. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang ikut ambil bagian di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7 tadi, Rasul Paulus katakan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Bapak Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-7 ini, ada satu kata yang aneh, jangan berkawan dengan mereka. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita harus hidup saling mengasihi. Kasihilah sesamamu, bukan hanya sama, bahkan musuh kita pun harus mengasihi. Tetapi kenapa kok Rasul Paulus katakan janganlah kamu berkawan dengan mereka? Kalau kita tidak berkawan dengan mereka, bagaimana kasih itu dapat disampaikan? Mungkin itu jadi pertanyaan terbesar dalam diri kita. Kok aneh ya seperti itu? Nah, Bapak Saudara, mari kita mencoba menelaah dengan lebih dalam lagi. Jangan hanya sekedar seperti yang saya katakan tadi, hanya ditelan mentah-mentah. Kita perlu dikupas dulu kulitnya, potong dagingnya, buang bijinya, makan dagingnya, baru kita bisa merasakan
bisa mendeskripsikan rasanya seperti ini. Bukan hanya sekedar mengawang-awang, bukan hanya sekedar berimajinasi, tidak, tapi kita benar-benar terlibat secara langsung. Nah, saudara, yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini bukan maksud Rasul Paulus agar jemaat yang ia kirimi surat tidak berkawan dengan mereka yang menyebarkan perkataan hafal tersebut. Bukan artinya, aku tidak berkawan dengan mereka. Aku tidak dengan mereka. Saudara, hal ini tidak selalu diartikan menghindar secara sosial dengan para pelaku. Kalau kita berbicara apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tidak berkawan bukan berarti kita menghindar secara sosial. Artinya, aku tidak mau berdekatan, aku tak menjauh, aku tidak mau mendekati mereka. Enggak, bukan selalu diidentik dengan hal yang demikian. Tidak berkawan di sini bukan berarti menghindar secara sosial. Enggak. Karena sebagai anak-anak terang kita tidak bisa menyembunyikan diri kita dari lingkungan yang ada. Kita tidak bisa menyembunyikan diri kita dari lingkungan yang ada. Kalau kita mau menjadi anak-anak terang, kita harus menunjukkan diri kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksinya Tuhan. Makanya mungkin banyak yang bertanya-tanya, Tuhan saja memerintahkan kita untuk keluar. Jadilah terang, jadilah garam. Lah kok Rasul Paulus katakan janganlah berkawan. Sekali lagi saya tegaskan di sini. Maksud konteks apa yang disampaikan Rasul Paulus bukan berarti kita menghindar secara sosial dengan orang-orang tersebut. Enggak. Tapi dalam konteks yang lebih sederhana, saudara, yang dimaksud tidak berkawan di sini adalah berani untuk tidak menyetujui apa yang dilakukan, atau tidak menjadi bagian maupun ikut serta dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Makanya tadi saya katakan jangan ikut ambil bagian di dalamnya. Kita perlu punya ketegasan, saudara. Kalau kita tidak punya ketegasan dalam diri kita, pada akhirnya apa? Sama seperti wong Jawa ki rasa sungkane lebih gede. Kalau ditawari, monggo Mas diunjuk, nggih sampun mboten. Mas makan, nggih sampun mboten. Padahal belum makan kok bilangnya sampun. Saudara, ini loh. Jadi konteks apa yang disampaikan seringkali berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Yang dimaksud tidak berkawan di sini adalah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita sebagai anak-anak terang, generasinya Tuhan Yesus, berani untuk tidak menyetujui apa yang dilakukan, atau tidak menjadi bagian maupun ikut serta dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Kalau kita tahu itu tidak benar, ya jangan ikut ambil bagian di dalamnya. Kalau kita tahu itu tidak benar, ya kita harus berani tegas mengatakan tidak. Makanya tadi di awal saya katakan, berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan, pada akhirnya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Hidup kita bergaul dengan orang-orang hidupnya tidak benar, lambat laun hidup kita pun juga akan berlaku tidak benar. Makanya dibutuhkan satu persekutuan yang benar, satu lingkungan persekutuan yang benar, kehidupan rohani yang benar. Bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang memiliki kehidupan rohani yang sehat, kehidupan rohani yang benar, ini akan turut mempercepat kita menuju kepada kedewasaan iman yang sesungguhnya. Menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar kita datang hari Minggu ke gereja. Menjadi orang percaya bukan hanya sekedar kita masuk dalam persekutuan satu ke persekutuan yang lain. Enggak, tetapi lebih daripada itu bagaimana kita hidup bergaul erat dengan Tuhan. Hidup di dalam persekutuan yang sejati, sehingga melalui persekutuan itu kita dibangun menjadi pribadi yang hidup semakin berkenan dengan Tuhan. Ketika kita ada di lingkungan yang benar, ada di lingkungan rohani yang sehat, maka ini mempercepat kedewasaan iman percaya kita dan membawa kita kepada kemenangan yang sesungguhnya. Tetapi sebaliknya, garis bawah ini, tetapi sebaliknya, bila kita lebih banyak menghabiskan waktu kita berhubungan dengan orang-orang yang lemah secara rohani, berdoa saja aras-arasan, ning gereja wae malas-malasan, mereka yang lemah secara rohani, atau orang-orang yang hidupnya tidak jelas pertumbuhannya, dalam artian panas rak panas, dingin tidak dingin. Kalau dalam kitab Wahyu ada orang yang dikatakan suam-suam kukus seperti jemaat di Smyrna. Panas tidak panas, dingin tidak dingin, semelengat Pak Saudara. Sama seperti air, kalau kita manasin air tidak umuk diminum ya tidak enak Pak Saudara. Pada akhirnya apa? Kembung. Kalau sudah kembung sakit, nah itu menjadi pengaruh dalam diri kita juga. Nah,
Ini loh contoh konkret yang nyata dalam kehidupan kita. Nah itulah sebabnya pesan ini memberikan penjelasan, saudara, tentang pentingnya bagaimana kita membina hubungan kita dengan orang-orang yang tepat bagi kita. Bukan artinya memisahkan diri dari lingkungan sosial, enggak. Bukan berarti kita pilih-pilih teman, enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan berikan kita hati nurani, Tuhan berikan kita penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Tuhan berikan kita bagaimana kita supaya kita melihat bukan hanya dasar dengan mata jasmani kita, tapi juga dengan mata rohani kita. Sehingga kita tahu apakah kita ada di lingkungan yang tepat atau enggak. Pentingnya membina hubungan dengan orang-orang yang tepat bagi kita. Bapak Saudara, di masa pandemi ini bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya membuka diri kita untuk masuk dalam berbagai pengajaran yang begitu mudah tersedia di media-media. Saudara, contoh nyata bagi kita bagaimana kita bisa melihat keberadaan diri kita adalah contoh sekitar kita saat ini. Ketika terjadi pandemi, ketika gereja-gereja saat ini bukan hanya beribadah di gereja, tetapi sudah menyediakan streaming di media-media sosial yang lain. Nah, di sini bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Justru disinilah saatnya kita menunjukkan diri kita sebagai anak-anak terang. Bukan hanya sekedar menerima saja tanpa memfilter, kita perlu memfilter. Bukan berarti apa yang disampaikan di sana itu benar 100%. Makanya kita harus benar-benar ngerti kebenaran firman Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan mudah disesatkan. Supaya kita tidak mudah tersesat, kita pun juga harus menjadi orang yang ngerti. Kita pun juga harus menjadi orang yang pintar. Kenapa banyak orang disesatkan? Karena mereka tidak ngerti. Ini loh bedanya orang pintar dan orang ngerti. Jangan jadi orang pintar saja, tapi jadilah orang yang ngerti. Orang yang pintar pada akhirnya seringkali dipintari orang lain juga. Karena di atasnya langit masih ada langit, tapi orang yang ngerti, dia ngerti apa yang harus dilakukan. Orang yang ngerti itu identik dengan kata bijaksana dalam bertindak. Tapi saudara, di tengah situasi yang terjadi saat ini, di tengah gereja-gereja memunculkan ibadah-ibadah streaming, kita pun juga harus berhati-hati. Karena banyak pengajaran-pengajaran sesat yang mulai masuk di sana. Kalau kita tidak memfilter diri kita akan mudah sekali disesatkan. Dan pada akhirnya pengajaran sesat itu akan merubah pola pikir kita. Dan kalau kita tidak kuat, kita tidak punya dasar yang teguh, pada akhirnya kita pun juga akan menjadi agen-agen penyesat. Bukan menjadi agen-agennya Tuhan, tapi justru menjadi agen-agen penyesat. Menyampaikan berita-berita yang tidak benar, menyampaikan kata-kata yang hampa tadi. Makanya pesan Tuhan yang pertama ingatkan kepada kita supaya kita jangan ikut ambil bagian di dalamnya, filter diri kita dengan hati kita. Sehingga firman yang masuk dalam diri kita ini benar-benar firman yang murni yang daripada Tuhan. Milikilah ketegasan yang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita berdiri di atas ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ketika itu firman Tuhan katakan demikian, lakukan apa yang sampaikan firman Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Ayat 10 sampai yang ke-11, dan ujilah aku yang berkenan kepada Tuhan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi yang pertama saya sampaikan apa yang harus kita lakukan, jangan ikut ambil bagian di dalamnya, tapi milikilah ketegasan sebagai orang-orang percaya, berdiri di atas kebenaran yang sejati, sehingga kita tidak mudah disesatkan, sehingga kita punya ketegasan untuk membedakan ini loh yang Tuhan mau, oh ini loh yang Tuhan tidak mau. Sehingga apa yang keluar dari perkataan kita pun perkataan berkat. Kalau yang kedua, dari ayat 10 sampai yang ke-11 tadi, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, jangan turut menjadi agen kesesatan. Nah, ini masih menjadi satu sangkut paut dengan yang pertama tadi ya. Tadi sudah sedikit saya bahas, jangan menjadi agen kesesatan. Artinya kalau kita mendengar segala sesuatu, difilter dulu. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai? Ketika nanti tak sampaikan, dampaknya seperti apa? Jangan sampai kita turut menjadi agen kesesatan. Kita harus memiliki keberanian untuk menelanjanginya. Memiliki keberanian untuk menelanjanginya. Kalau kita ngerti, kita tahu itu salah, ya harus kita luruskan. Jangan pernah takut ketika kita berdiri di atas kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang dimaksud hidup dalam terang bukan selalu berbicara hidup dalam terang berarti berjemur di bawah cahaya matahari atau selalu di bawah penerangan cahaya lampu. Enggak. Itu
letter luck banget ya itu. Hidup dalam terang berarti dalam satu ruangan yang terang dia. Tapi berbeda dengan apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, hidup di dalam terang. Seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus hidup dalam terang? Yang ia tekankan berbicara tentang bentuk kehidupan yang sudah diubahkan. Bagaimana hidup setiap orang percaya yang sudah diubahkan dari kehidupan yang lalu menjadi hidup yang sekarang ini berbeda 180 derajat dari kehidupan yang lalu. Hidup yang sudah diubahkan, yang dicerahkan sehingga tidak lagi berada dalam gelap. Sehingga hidupnya pun memancarkan terang. Bukan hidupnya yang diterangin, tapi hidupnya pun sudah memancarkan terang. Sehingga orang-orang pun mampu merasakan terang yang bercahaya dari dalam hatinya. Bapak Saudara dapat dibuktikan dengan seluruh hidupnya yang terbuka. Orang-orang yang seperti ini dapat dibuktikan dengan seluruh hidupnya yang terbuka. Mereka yang terbuka, mereka yang terlihat tidak lagi ada hal gelap yang disembunyikan. Terbuka dengan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan. Isinya hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Karena percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan yang menentukan. Segala sesuatunya Tuhan yang memimpin. Sudah tidak ada lagi yang disembunyikan. Bapak Saudara, ayat sebelumnya pun ditunjukkan dengan sangat gamblang oleh Rasul Paulus bagaimana konkret hidup di dalam terang itu. Yaitu apa? Kalau orang itu menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Perhatikan ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini loh ciri-cirinya. Ciri-cirinya orang yang hidupnya sudah hidup di dalam terang. 3 hal ini. Berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari kita lihat dalam kehidupan kita. Sudahkah 3 hal ini ada dalam diri kita? Sudahkah hidup kita membuahkan kebaikan, menjadi pribadi yang baik? Sudahkah hidup kita membuahkan keadilan, bersikap adil? Bersikap adil artinya sudah tidak kompromi, sudah tidak menguntungkan yang ini atau yang itu. Sudah tidak ini menguntungkan buatku atau menguntungkan buat dia. Sudah tidak ada itu lagi. Sudah tidak ada kompromi-kompromi yang seperti itu lagi. Sudahkah hidup kita membuahkan kebenaran yang sejati? Artinya sudah tidak pernah berdusta. Hidupnya, lakunya, semuanya hanya untuk Tuhan. Nah, 3 hal ini loh yang harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat disebut sebagai anak-anak terang. Bukan berarti, aku anak terang, hidupku di bawah lampu. Terang. Di bawah sinar yang terang, aku sudah menjadi anak-anak terang. Bukan seperti itu. Tapi menjadi anak-anak terang, 3 hal ini yang harus ada. Sudahkah hidup kita membuahkan kebaikan? Sudahkah hati kita membuahkan keadilan? Sudahkah hati kita membuahkan kebenaran? Ketika 3 hal itu ada dalam diri kita, saatnya diri kita untuk mulai melangkah di dalam terang Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi saatnya kita menerangi orang-orang di sekitar kita. Lah, oleh karena itu minimal 3 hal ini loh. 3 hal tadi yang bisa menjadikan semacam batu uji. Menjadi batu uji dalam diri kita. Menjadi ujian dalam diri kita. Apakah aku sudah benar-benar hidup di dalam terang? Ketika 3 hal ini sudah ada dalam diri kita, pertahankan terus sampai nanti Tuhan datang menjemput kita. Tapi kalau belum, berusahalah terus untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk hidup baik di hadapan Tuhan, untuk menjadi adil di hadapan Tuhan. Saudara, jika ada yang mengaku bahwa hidupnya sudah hidup di dalam terang, aku sudah hidup di dalam terang, Pak. Hidupku sudah hidup dalam terang, Pak. Aku sudah ke gereja, aku sudah persekutuan, aku sudah ini, sudah itu, sudah ini, dan sudah itu. Tapi nyatanya hidupnya tidak membuahkan kebaikan. Maka klaim hidup dalam terangnya patut diragukan. Sudah ke gereja, sudah persekutuan, sudah ini, sudah itu, tapi dalam dirinya berpikiran buruk saja pada orang lain. Selalu berpikir negatif, artinya apa? Klaim hidup terangnya patut diragukan. Atau kalau memang ada orang mengaku, aku sudah hidup dalam terang, Pak, tetapi tidak berada di dalam terang yang sesungguhnya. Sebab yang ada dalam terang tidak akan menutupi kebenaran yang mencerahkan itu dengan bertindak sebaliknya. Saudara, kalau ada orang yang mengaku hidupnya, aku sudah terang, Pak, sudah hidup dalam terang, tapi tidak mencerminkan hidup benar dalam dirinya, masih ada yang ditutup-tutupi, artinya orang itu belum dikatakan hidup di dalam terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi pribadi yang membuat orang bertanya-tanya tentang siapa diri kita. Jangan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang membuat orang-orang akhirnya bingung, mempertanyakan siapa toh kita, siapa toh Pak itu, siapa toh Bu itu. Enggak. Jangan menjadikan orang-orang bertanya-tanya siapa yang kita sembah.
Jangan bertanya-tanya, menjadikan orang-orang bertanya-tanya, siapa sih kamu? Siapa? Artinya ketika kita boleh ada sampai saat ini semuanya karena Tuhan, bukan karena pribadi kita. Siapa yang kita sembah? Prinsip apa yang sedang kita hidupi? Ada di pihak manakah kita? Sudahkah kita ada di pihak terang Kristus? Ataukah terang kita masih samar-samar? Kalau zaman dulu ada lampu yang bohlam yang warnanya merah, melerak, saudara, remang-remang. Ataukah seperti itu terang kita? Ataukah terang kita seperti terang lampu Philips? Wah, yang terang dan hemat, ya, seperti itu. Ataukah masih remang-remang, biarpat seperti itu? Nah, saudara, cara hidup yang sudah menjadi teladankah dalam hidup kita? Sudahkah kita menjadi teladan dalam hidup kita? Semuanya itu harus jelas terbaca dan terlihat. Kalau kita mau menjadi anak-anak terang, segala sesuatunya itu tidak boleh setengah-setengah. Segala sesuatunya itu harus terlihat terbaca. Jadikan diri kita, hati kita menjadi kitab yang terbuka. Bukan hanya untuk diri kita, tapi ketika hati kita menjadi kitab yang terbuka, orang lain pun dapat membaca. Orang lain pun dapat melihat, oh ini loh anak Tuhan. Tidak perlu bertanya-tanya, oh, ini siapa toh? Ini siapa toh? Mempertanyakan diri kita tidak, tapi orang tahu siapa kita. Ini loh orang percaya, oh ini loh muridnya Tuhan Yesus. Oh ini loh orang Kristen. Seperti itu. Sehingga hidup kita pun tidak menjadi penyesat. Hidup kita tidak menjadi agen-agen penyesat. Tapi kita punya ketegasan di dalam Tuhan. Berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah masa pandemi yang tidak mudah ini, di tengah segala situasi yang tidak mudah saat ini, seringkali pihak iblis, pihak kegelapan akan dapat dengan mudah bermain di dalamnya, menggoda kita, mencobai kita, ketakutan, kecemasan, keengganan, serta berbagai nasihat palsu yang terlihat indah akan berusaha disebarkan. Kata-kata yang membuat kita nyaman, tapi faktanya hampa, ini akan mudah sekali kita dengarkan. Kalau kita tidak mendasari diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan mudah sekali tersesat. Jadilah pribadi yang tidak mudah disesatkan. Dengan apa? Jadikan firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita. Menjadikan firman Tuhan menjadi tameng dalam hati kita. Artinya sebagai agen-agen terangnya Tuhan, bukan sebagai agen-agen penyesat. Jadilah agen-agen terangnya Tuhan. Sebagai agen-agen terangnya Tuhan, inilah saat dimana kita tampil menjadi terang. Saatnya kita tampil beda dari apa yang dunia tawarkan. Tampil menjadi terang, terang yang dapat dirasakan dan dapat terbaca dengan mudah oleh semua orang. Sehingga apa? Sehingga orang tidak menjadi ragu dengan siapa yang kita sembah. Yakin bahwa yang kita sembah adalah Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa yang kita sembah adalah yang membawa kita masuk dalam persekutuan yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan kembali untuk kita boleh terus menjaga hati kita, menjaga diri kita. Jangan sampai kita menjadi agen-agen penyesat, menjadi agen-agen penyesat. Tapi jadilah kita menjadi agen-agen terangnya Tuhan, sehingga kita boleh terus berjalan dalam ketetapan. Kita terus berjalan dalam koridornya Tuhan, dan terang Tuhan terus terpancar dalam hidup kita, menjadi saksi Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami, menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak muda yang hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa menjadi agen-agennya Tuhan, menjadi pribadi yang tidak mudah disesatkan. Biarlah firman ini menjadi dasar kehidupan kami, sehingga boleh menapaki hidup kami, jalan-jalan kami sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini, semua adalah penyertaan Tuhan. Kami serahkan setiap umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah berkat sukacita, kasih penyertaan yang daripada Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari Tuhan, hanya dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera Tuhan Yesus.